Banyak orang tumbuh dengan satu kalimat yang diwariskan turun-temurun. Udah nasib kita begini, kalimat pendek, tapi efeknya panjang. Lebih panjang dari umur produktif, lebih panjang dari kesempatan yang terbuang, lebih panjang dari penyesalan di hari tua. Sejak kecil, kita diajari menerima keadaan, bukan memahami keadaan. Bukan menganalisis keadaan, tapi menerima. Lalu diam, dan diam itu lama-lama berubah jadi karakter. Saat hidup susah, kita disuruh sabar. Saat ekonomi berat, kita disuruh ikhlas. Saat gagal, kita disuruh menerima. Padahal sabar tanpa arah itu penundaan. Ikhlas tanpa evaluasi, itu pelarian. Dan menerima tanpa usaha itu, menyerah pelan-pelan. Banyak orang miskin bukan karena bodoh. Bukan karena tidak punya potensi, tapi karena terlalu lama percaya bahwa hidupnya sudah ditentukan, seolah masa depan itu undian. Seolah kerja keras hanya mitos, seolah perubahan hanya milik orang beruntung. Padahal, kalau kita jujur, hidup memang tidak adil dari awal. Ada yang lahir di rumah nyaman. Ada yang lahir di rumah sempit. Ada yang orang tuanya mapan. Ada yang orang tuanya berjuang dari nol. Itu fakta. Tidak bisa dibantah. Dan memang menyakitkan. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ketika ketidakadilan itu dijadikan alasan untuk berhenti tumbuh, ketika latar belakang dijadikan masa depan, ketika kondisi dijadikan identitas. Banyak orang menyebut dirinya miskin, seolah itu status permanen. Seolah itu nama belakang. Seolah tidak bisa diubah. Padahal, miskin itu kondisi. Bukan takdir final. Yang sering jadi takdir adalah kebiasaan. Kebiasaan bangun siang. Kebiasaan menunda. Kebiasaan menyepelekan waktu. Kebiasaan malas belajar hal baru. Kebiasaan menertawakan orang yang mencoba. Kebiasaan mengejek yang berbeda. Kebiasaan menyebut usaha sebagai sok ambisius. Ironisnya, kebiasaan ini sering dibungkus dengan kata realistis. Padahal itu cuma takut gagal yang disamarkan, takut ditertawakan, takut sendirian, takut keluar dari zona nyaman. Banyak orang bilang, percuma usaha, ujung-ujungnya tetap susah. Padahal yang mereka sebut usaha itu setengah hati. Coba sebentar, gagal sedikit, lalu berhenti. Dan berhenti itu diberi nama nasib. Padahal, orang yang berhasil pun gagal berkali-kali. Bedanya, mereka tidak menjadikan gagal sebagai identitas. Mereka menjadikannya data. Bahan evaluasi. Bukan bahan drama. Masalah terbesar bukan kemiskinan finansial. Masalah terbesar adalah kemiskinan mental. Mental yang alergi tanggung jawab. Mental yang lebih suka menyalahkan keadaan. Mental yang merasa dunia berutang kepadanya. Kita sering lupa satu hal penting. Dunia tidak peduli seberapa berat hidupmu. Dunia hanya merespons apa yang kamu lakukan. Keras. Memang. Tapi, kalau kamu miskin hari ini, itu bukan dosa. Tapi, kalau kamu menolak belajar, menolak berubah, dan menolak bertanggung jawab, itu bahaya, karena kamu sedang mengunci masa depanmu sendiri. Banyak orang miskin bekerja keras. Ini fakta. Banyak yang capek. Banyak yang banting tulang. Banyak yang pulang malam. Tapi tetap miskin. Kenapa? Karena kerja keras tanpa peningkatan nilai diri itu seperti lari di treadmill. Capek, keringat keluar, tapi tidak kemana-mana. Kerja keras harus diiringi kerja cerdas. Dan kerja cerdas butuh belajar. Belajar itu tidak selalu sekolah, tapi mau membuka pikiran. Mau menerima kritik, mau sadar bahwa mungkin cara kita selama ini salah. Masalahnya, banyak orang terlalu gengsi untuk mengakui itu. Ego lebih besar dari mimpi. Lebih baik terlihat benar daripada benar-benar berkembang. Orang miskin sering terjebak pada rutinitas yang sama bertahun-tahun. Bangun, kerja, pulang, scroll, tidur, ulangi. Tidak ada refleksi, tidak ada evaluasi, tidak ada peningkatan. Lalu waktu berlalu. Umur bertambah. Kesempatan menyempit, dan akhirnya berkata, ya beginilah hidup. Padahal, hidup tidak tiba-tiba menjadi seperti ini. Hidup dibentuk oleh keputusan kecil yang diulang setiap hari. Keputusan untuk belajar atau tidak. Keputusan untuk menunda
atau bergerak, keputusan untuk berubah atau tetap sama. Banyak orang ingin kaya, tapi tidak mau terlihat bodoh saat belajar, tidak mau bertanya, tidak mau salah. Padahal, semua orang sukses pernah terlihat bodoh di fase awal. Ironisnya, orang miskin sering lebih sibuk mengomentari kesuksesan orang lain. Mengatakan mereka beruntung, mengatakan mereka punya orang dalam, mengatakan mereka curang. Padahal, itu cuma cara halus untuk menghibur diri sendiri. Nasib sering dijadikan kambing hitam. Karena nasib tidak bisa membela diri, nasib tidak bisa membantah, nasib tidak bisa menuntut tanggung jawab. Padahal, kalau jujur, banyak hidup yang hancur bukan karena nasib, tapi karena keputusan yang diulang tanpa sadar. Keputusan untuk tidak disiplin, keputusan untuk menghindari ketidaknyamanan, keputusan untuk mencari hiburan dibandingkan pengembangan diri. Kita hidup di zaman di mana ilmu murah, bahkan gratis, internet, penuh dengan pengetahuan, tapi juga penuh dengan distraksi. Scroll berjam-jam dianggap wajar, belajar 30 menit dianggap berat. Ini bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak terbiasa. Kemiskinan mental sering dimulai dari cara kita mengonsumsi sesuatu. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita anggap normal. Kalau setiap hari yang masuk ke kepala hanya hiburan kosong, jangan heran kalau pikiran kita kosong dari strategi hidup. Banyak orang ingin hasil besar, tapi tidak mau mulai dari kecil. Padahal, semua yang besar pernah kecil. Tidak ada kesuksesan instan yang bertahan lama. Gengsi sering lebih mahal dari modal. Takut memulai karena takut dinilai rendah. Padahal menunda itu jauh lebih merugikan. Miskin bukan karena lahir di keluarga sederhana. Banyak orang sukses lahir dari nol. Miskin karena tidak mau bertanggung jawab atas hidup sendiri. Itu yang berbahaya. Saat kamu terus berkata, ini nasib gue, sebenarnya kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu ke sesuatu yang abstrak. Padahal, kendali itu ada di kebiasaanmu. Nasib bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Nasib adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang sering tidak kita sadari, yang sering kita remehkan. Bagian tersulit bukan mengubah kondisi, tapi mengubah cara berpikir. Karena mindset lama terasa familiar, meski menyakitkan. Keluar dari mindset miskin itu tidak nyaman. Akan ada fase bingung, akan ada fase sendirian, akan ada fase ditertawakan. Tapi disitulah pertumbuhan terjadi. Kalau kamu masih menyalahkan nasib hari ini, mungkin kamu belum siap bertanggung jawab, dan itu tidak apa-apa, asal jujur. Tapi kalau kamu ingin hidup berubah, kalau kamu ingin keluar dari lingkaran yang sama, maka satu hal harus berhenti sekarang juga. Berhenti menjadikan nasib sebagai alasan.